Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya, saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur, berterima kasih oleh karena berkat perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Engkau sungguh sangat baik ya Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan yang saat ini mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, tolong kami supaya kami dapat mengerti setiap apa yang menjadi maksud Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14. Tertulis demikian, Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah mengenai seorang raja yang berjalan ke pegunungan bersama para penasehat dan pengawalnya. Di atas gunung ia memandang ke arah wilayah kerajaannya dan melihat pemandangan alam yang begitu indah. Ia kemudian berkata, betapa indahnya dataran yang subur ini, pohon-pohon, bukit-bukit dan gunung-gunung yang menjulang. Sungguh begitu indah, tapi sayang sekali umur hidup kita begitu pendek di bumi. Lalu raja menangis terseduh-seduh, dan penasehatnya serta pengawalnya juga menangis. Tapi seorang lagi penasehatnya tidak menangis. Saat raja sedang menangis, penasehatnya ini malah tertawa. Raja kemudian menghapus air matanya dan bertanya, "Mengapa kamu tertawa di saat aku menangis?" Penasehat itu menjawab, "Aku tertawa karena tangisan Tuan Raja yang tidak berarti. Kalau umur manusia tidak pendek, raja sebelumnya yang begitu kejam belum meninggal dan masih memerintah saat ini. Dan Tuan Raja tidak akan menjadi raja seperti sekarang ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menangis dan bersedih tanpa menyadari akan adanya suatu realita yang lain yang harus kita syukuri. Kita menjadi lupa untuk bersyukur atas kebaikan yang kita alami dan lebih berfokus kepada apa yang membuat kita merasa sedih. Ada orang yang begitu bersedih karena ditinggalkan teman-temannya, tapi lupa untuk bersyukur atas kehadiran keluarga yang begitu menyayanginya. Ada orang yang bersedih dan bahkan marah karena tidak punya motor, tapi lupa bersyukur untuk kaki yang bisa berjalan yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat ini mengajak kita semua untuk bersikap sama seperti pemazmur yang bersyukur kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Keberadaan kita saat ini, saudara, merupakan suatu karya yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu, mari kita selalu bersyukur kepadanya. Jangan kita terfokus kepada satu hal yang membuat kita marah, sedih atau kecewa. Tapi ingatlah akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan bersyukurlah ketika kita menangisi sesuatu, sadarilah bahwa ada sesuatu yang lain yang seharusnya kita syukuri. Seringkali saudara, kita banyak menuntut Tuhan, namun lupa bahwa Tuhan sudah melimpahkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyaklah mengucap syukur kepada Tuhan. Ia sudah menebus segala dosa kita dan menganugerahkan keselamatan dan kehidupan kekal. Ia sudah memberkati dan terus memberkati hidup kita, serta melimpahi kita dengan kebaikan-kebaikannya. Sebab itu bersyukurlah selalu.
biarlah jiwa kita benar-benar menyadari akan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kami terlalu terfokus kepada satu hal yang membuat kami menjadi bersedih, kecewa, atau bahkan marah. Kami tidak melihat pada sisi yang lain. Kami tidak menyadari dan bahkan melupakan bahwa ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali membentuk kami, menjadikan kami pribadi yang mengerti dan semakin mengenal akan kehendak-Mu. Berbicaralah terus kepada setiap kami Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa hidup dalam pengucapan syukur, bukan dalam kesedihan, bukan dalam kekecewaan, dan bukan dalam kemarahan, tapi biarlah mulut kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kembali lagi di malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu atas setiap kami. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat. Lindungi dan pagari kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dari segala kuasa kegelapan, niat orang jahat, dan segala mara bahaya. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai, memuliakan, dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.